Shalom Alahim Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa untuk belajar firman Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami, Roh Kudus yang menerangi hati kami, supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2020, kita akan belajar dari Bilangan pasal yang ke-14 ayat 39 sampai 45. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 39 sampai 45. Judul yang saya berikan adalah Bukan Waktu Tuhan. Bukan Waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bangsa Israel padang gurun, saya menyebutnya demikian untuk menunjukkan mereka bangsa Israel yang mengembara dari perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Jadi saya menyebutnya bangsa Israel padang gurun. Nah, bangsa Israel padang gurun adalah bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Salah satu buktinya adalah mereka mau berbuat sekehendak mereka sendiri. Mereka adalah bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Mau berbuat sekehendak mereka sendiri. Ayat-ayat yang kita pelajari saat ini merupakan salah satu contoh dari kekeraskepalaan mereka. Salah satu contoh dari ketegar-tengkukan mereka. Mereka bertindak saat bukan waktunya Tuhan. Mereka bertindak saat bukan waktunya Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari di sini berkaitan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Yang pertama, tindakan itu hanya berdasarkan perasaan semata. Ayat yang ke-39 demikian. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dikatakan di ayat itu, setelah Musa menyampaikan perkataan itu. Perkataan yang mana? Kalau Bapak Ibu pelajari dalam konteksnya itu menunjuk kepada firman Tuhan yang disampaikan Musa. Yaitu firman Tuhan yang berupa keputusan Tuhan untuk menghukum bangsa Israel padang gurun ini. Firman Tuhan yang berupa keputusan Tuhan untuk menghukum bangsa Israel padang gurun ini. Oleh sebab itu mereka kemudian berkabung. Dikatakan di sana, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Kata berkabung di dalam bahasa Ibrani adalah abal. Berkabung, abal. Ini sama dengan berduka cita atau meratap. Inilah perasaan mereka saat itu. Mereka berkabung, mereka berduka cita, mereka meratap oleh karena keputusan Tuhan untuk menghukum mereka. Nah, berdasarkan perasaan ini, berdasarkan perkabungan ini, berdasarkan duka cita ini, berdasarkan ratapan ini, mereka bertindak. Tindakan itu bukan waktunya Tuhan. Mereka bertindak hanya berdasarkan perasaan mereka. Hal yang kedua, yang berkaitan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Tindakan itu melawan
atau melanggar nasihat atau firman Tuhan. Sekali lagi, tindakan itu melawan, melanggar nasihat atau firman Tuhan. Ayat 41 sampai dengan yang ke-43 menjelaskan hal itu. Tapi kita baca ayat yang ke-41 saja. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Nasihat yang datang dari Musa ini sesungguhnya firman Tuhan. Penekanannya di sini jelas firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa kepada bangsa Israel padang gurun ini. Inti nasihatnya jangan bertindak. Oleh sebab Tuhan tidak menyertai bangsa Israel padang gurun ini. Jangan bertindak, jangan maju berperang. Karena Tuhan tidak menyertai bangsa Israel. Tetapi toh mereka nekat. Mereka nekat. Itu artinya mereka melanggar nasihat, melanggar firman Tuhan. Itulah tindakan yang tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Mereka melanggar firman Tuhan. Mereka melanggar nasihat. Dan yang ketiga, yang tidak sesuai dengan waktu Tuhan itu adalah tindakan yang akan mengalami kegagalan. Mari baca ayat yang ke-45. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Tindakan yang tidak sesuai dengan waktu Tuhan akan mengalami kegagalan. Orang Amalek dan orang Kanaan turun dari pegunungan dan menyerang mereka, mencerai-beraikan bangsa Israel padang gurun ini. Mengalami kegagalan dan ini sangat memalukan. Karena di dalam peperangan-peperangan sebelumnya mereka berhasil menang dan ini kalah, tercerai-berai, memalukan. Kenapa? Karena tindakan yang tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa pelajaran penting dari firman Tuhan ini, dari kisah ini. Yang pertama, jangan kita bertindak hanya berdasarkan perasaan semata. Sekali lagi, jangan kita bertindak hanya berdasarkan perasaan semata. Bapak Ibu sering mendengar orang berkata demikian, saya merasa Roh Kudus berbicara kepada saya. Saya sering mendengar itu. Saya merasa Roh Kudus berbicara kepada saya. Itu perasaan, Bapak Ibu. Itu perasaan. Dia merasa saja. Merasa seakan-akan Roh Kudus berbicara kepadanya. Perasaan. Kemudian dia bertindak. Hasilnya kegagalan. Kenapa? Karena berdasarkan perasaan semata. Itu harus diuji, Bapak Ibu. Diuji. Bukan hanya berdasarkan perasaan. Demikian dengan perkara lain. Ketika Anda bertindak berdasarkan perasaan, mungkin dengan perasaan yang sedih, duka, atau marah, maka akan mengalami kegagalan. Tindakan itu tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Hanya berdasarkan perasaan Anda atau saya. Hanya berdasarkan perasaan saja. Itu tindakan yang tidak sesuai dengan waktu Tuhan. Yang kedua, dengarkan nasihat. Dengarkan firman Tuhan. Ini tolak ukurnya. Ketika perasaan berbicara, Alkitab, firman Tuhan jadi tolak ukurnya. Jangan asal merasa Roh Kudus berbicara, tapi apa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Apa sesuai dengan nasihat-nasihat firman Tuhan? Perhatikan itu. Ketika kita bertindak tidak berdasarkan nasihat, tidak berdasarkan firman Tuhan, itu kita bertindak tidak waktunya Tuhan. Yang ketiga, kalau ada tanda-tanda bahwa itu bukan waktu Tuhan untuk bertindak, jangan bertindak. Jangan bertindak. Bapak Ibu, ini tidak bisa diajarkan, ini pengalaman. Artinya hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan itu menentukan Bapak Ibu tahu tidak tanda-tanda itu. Bahwa Tuhan memberikan tanda-tanda, jangan dilakukan. Maka jangan dilakukan. Saya tidak bisa mengajarkan tanda-tandanya seperti apa, tidak bisa. Tetapi itu pengalaman pribadi. Bapak Ibu saudara-saudari dengan Tuhan. Itu akan memahami tanda-tanda bahwa Tuhan mengatakan ya atau tidak. Kalau Tuhan memberikan tanda jangan atau tidak, ya jangan bertindak. Apapun baiknya menurut rencana kita ataupun menurut pandangan orang, tetapi kalau Tuhan memberi tanda jangan lakukan, ya jangan lakukan. Mari kita menjadi peka akan suara Tuhan. Menjadi peka dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga tanda-tanda itu akan nyata di depan kita. Rencana sehebat apapun, seindah apapun, kalau Tuhan katakan tidak, ya jangan dilakukan. Mengapa? Hasilnya hanya kegagalan semata. Mari kita perhatikan dalam kehidupan kita. Apakah kita bertindak berdasarkan waktu Tuhan atau tidak? Atau kita hanya bertindak berdasarkan perasaan kita? Tidak mendengar firman Tuhan. Dan tidak peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan berikan. Maka kegagalan dan kegagalan akan kita alami. Sekali lagi, mari bertindak berdasarkan waktu Tuhan. Siapkan telinga dan hati Bapak Ibu saudara-saudari untuk terus mendengar firman Tuhan. Baca, renungkan, hayati, dan lakukan. Maka itulah waktu Tuhan. Dan ketika waktu Tuhan itu tiba, kita akan berhasil. Anda akan berhasil. Saya pun akan berhasil. Karena Tuhan yang menyertai dan memberikan keberhasilan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas nasihat-Mu, atas firman-Mu, supaya kami bertindak berdasarkan waktu Tuhan. Bukan berdasarkan perasaan kami sendiri. Tetapi tolok ukurnya adalah firman Tuhan. Ketika kami mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau ya Bapa, tanda-tanda yang Engkau berikan akan nyata, jelas bagi kami. Apakah ya atau tidak? Roh Kudus tolong kami untuk merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa.